Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikram Effendi dengan NIM L0211813818 ingin mempresentasikan tugas rehabilitas Padang Lamun. Ya, ada pula Padang Lamun merupakan ekosistem yang tinggi produktivitas organiknya, sehingga tumbuhan lamun dan beraneka ragam serta berlimpah organisme yang berasosiasi dengan Padang Lamun dapat dimanfaatkan sebagai tempat pemancingan, wisata bahari, bahan baku pakan artifisial dan ikan dan hewan ternak, sumber pupuk hijau, areal marikultur atau ikan, teripang, kerang, tiram, rumput laut, dan bahan baku kerajinan anyaman dan sebagian lainnya. Dan ada pula pemanfaatan potensi dari nilai Padang Lamun dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi tanpa pengelolaan yang berkelanjutan maka akan mengurangi fungsi dari ekosistem ini. Kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya Padang Lamun seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap kelestariannya. Adapun contoh aktivitas manusia yang mengganggu pertumbuhan Padang Lamun tersebut yaitu buangan limbah, sampah, pencemaran, aktivitas rekreasi, aktivitas pelayaran dan tempat berlabuh, buangan sisa-sisa industri dan pabrik. Padang Lamun di Indonesia yang diperkirakan seluas sekitar 30.000 km mempunyai peran penting sebagai habitat ikan dan berbagai biota lainnya. Berbagai jenis ikan yang bernilai ekonomis penting yang menjadikan Padang Lamun sebagai tempat mencari makan, berlindung, bertelur, memijah dan sebagai daerah asuhan. Padang Lamun juga berperan penting untuk menjaga kestabilan garis pantai. Fungsi dan peranan. Menurut Pils dan Menes, pada 1988, ekosistem Lamun merupakan salah satu ekosistem bahari yang produktif. Ekosistem Lamun perairan dangkal mempunyai fungsi antara lain menstabilkan dan menahan sedimen-sedimen yang di bawah melalui tekanan dari arus dan gelombang. Daun-daun memperlambat dan mengurangi arus dan gelombang serta mengembangkan sedimentasi. Memberikan perlindungan terhadap hewan-hewan muda dan dewasa yang berkunjung ke Padang Lamun. Daun-daun yang sangat membantu organisme-organisme epifit, mempunyai produktivitas dan pertumbuhan yang tinggi. Menfiksasi karbon yang sebagian besar masuk ke dalam sistem daur rantai makanan. Ancaman ekosistem Padang Lamun. Ancaman yang mengakibatkan terdegradasinya ekosistem Padang Lamun bisa disebabkan dari aktivitas manusia, pertanian, pertambakan, industri pertambangan, pengembangan kota, reklamasi, dan lain tersebut, dan pengaruh dan proses-proses alami, angin, arus, hujan, gelombang, dan lain sebagainya. Pemanfaatan Padang Lamun seperti yang dikemukakan pada bab sebelumnya, sebagaimana areal marikultur, tempat pariwisata, rekreasi, bahan baku pakan, dan pupuk hijau, jika tanpa pengelolaan berkelanjutan dapat mengakibatkan negatif pada ekosistem tersebut. Ya, bisa kita lihat pada tabel 2 dampak kegiatan terhadap Padang Lamun, yaitu contoh pengerukan untuk kegiatan di pinggir laut, pelabuhan, industri, estate, dan saluran navigasi. Dampaknya itu perusakan total Padang Lamun sebagai lokasi pengerukan dan penggusuran, penrusakan habitat di lokasi pembuangan hasil pengerukan, dampak sekunder pada perairan meningkat kekeruhan air dan terlapisnya insang hewan air. Ya, adapun cara-cara untuk melakukan rehabilitasi Padang Lamun, rehabilitasi lunak atau soft rehabilitation. Kebijakan dan strategi pengelolaan. Dalam pengelolaan lingkungan diperlukan kebijakan dan strategi yang jelas untuk menjadi acuan pelaksanaan oleh para pemangku kepentingan atau stakeholders. Penyadaran masyarakat atau public awareness. Menyadarkan masyarakat dapat dilaksanakan dengan berbagai pendekatan. Pendidikan mengenai lingkungan termaksud pentingnya melestarikan lingkungan Padang Lamun. Pendidikan dapat disampaikan lewat jalan pendidikan formal dan non-formal. Pengembangan riset diperlukan untuk mendapatkan informasi yang akurat untuk mendasari pengambilan keputusan dalam pengelolaan lingkungan.
Yang kedua itu rehabilitasi keras atau hard rehabilitation. Rehabilitasi keras menyangkut kegiatan langsung perbaikan lingkungan di lapangan. Ini dapat dilaksanakan misalnya dengan rehabilitasi lingkungan atau dengan transplantasi lamun di lingkungan yang perlu direhabilitasi. Kegiatan transplantasi lamun di Indonesia belum berkembang luas. Berbagai percobaan transplantasi lamun telah dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Oseanografi atau LIPI yang masih dalam taraf awal. Pengembangan transplantasi lamun telah dilaksanakan di luar negeri dengan berbagai tingkatan keberhasilan. Adapun metode penanaman lamun yang digunakan yaitu pembibitan, metode spring, dan metode plug. Metode pembibitan atau pembenihan biji biasanya dikoleksi dari buah yang tua dan diambil dari bibit yang tumbuh pada permukaan sedimen. Untuk memanennya, buah dipotong dari tangkainya dan dipecah, maka kelihatan 4 atau 5 biji dan benih segera ditanam dan disirami air laut yang mengalir. Menurut Torhaug 1974, bahwa sampai saat ini pengetahuan teknik untuk pembenihan masih sangat sedikit, sehingga penanaman dengan biji tidak direkomendasikan untuk penanaman lamun. Hal ini juga berkaitan dengan biji yang kurang sukses untuk jenis lamun ini. Di samping itu, secara umum, biji atau benih lamun sangat kecil dan mudah terbawa air, serta kecepatan perkecambahan sangat rendah. Metode spring dengan jangkar atau tanpa jangkar. Metode spring dan jangkar atau tanpa jangkar yaitu pengambilan bibit tanaman dengan pisau atau parang dengan transplantasi tanpa substrak. Untuk penanaman dengan metode spring dan jangkar biasanya dilakukan dengan arus dengan 1,5 knot atau kira-kira 3 km per jam, atau pada daerah dengan gelombang akibat angin. Mengingat dengan menggunakan balok atau kawat akan meningkatkan biaya, maka disarankan menggunakan plastik bentuk kasa atau net. Beberapa tanaman dapat tumbuh dengan cepat dengan menggunakan teknik ini. Penanaman metode spring tanpa jangkar telah banyak berhasil. Metode ini ditanam dengan cara menggali sebuah lubang kecil pada substrat dalamnya kira-kira 8 cm, kemudian ditutup dengan substrat yang sama. Metode ini hanya bisa berhasil jika arus dan gelombang yang rendah. Yang terakhir itu metode plug, yaitu pengambilan bibit tanaman dengan patok paralon dan tanaman dipindahkan dengan substratnya. Biasanya menggunakan paralon atau PVC dengan diameter 10 cm untuk jenis holodul, sedangkan Zosteria atau Thalassia dan Sirigodium berdiameter 15-20 cm. Metode plug dengan menekan ke tanaman masuk ke substratnya, kemudian transplantasi pada lubang yang sama pada kedalaman 15-20 cm. Untuk menghindari kerusakan yang permanen dari padang lamun donor, maka pengambilan tanaman dengan plug jangan terlalu dekat dengan yang lainnya. Jarak satu sama lain bervariasi antara 0,5 sampai 1,5 meter. Hanya begitu yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.